Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Safitri, NPM 1951010493, kelas G semester 3, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih muamalah kontemporer, yang dimana fikih muamalah kontemporer tersebut memiliki banyak cakupannya. Salah satunya yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang asuransi syariah. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih muamalah. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan yang A, pengertian asuransi. Istilah asuransi menurut pengertian ekonomi menunjukkan suatu aransemen ekonomi yang menghilangkan atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan di masa akan datang karena berbagai kemungkinan. Kemudian selanjutnya definisi asuransi syariah, yaitu sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruj, memberikan pola pengembangan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Kemudian yang B, dasar hukum asuransi. Yang pertama, hukum positif. Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian yang merupakan penjabaran dan penyelesaian terhadap Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Nah, selanjutnya yang kedua, hukum Islam atau syariah. Al-Quran sendiri tidak menyebutkan secara jelas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Walaupun begitu, Al-Quran masih mengkomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi seperti kerjasama, tolong-menolong, dan lain-lain. Selain Al-Quran, banyak hadis Nabi yang menunjang tentang praktek asuransi, seperti hadis tentang ajaran meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya, yang artinya sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban orang banyak. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang C, rukun dan syarat asuransi. Pertama, modal. Yang kedua, pemilik modal dan pengelola. Adapun syarat pemilik modal dan pengelola yaitu yang A, balik, B, berakal, C, tanpa paksaan. Kemudian yang ketiga, pekerjaan. Yang keempat, keuntungan. Dan yang terakhir, ijab kabul. Kemudian yang D, manfaat asuransi. Yang pertama, tumbuhnya rasa persaudaraan dan sepenanggungan di antara anggota. Yang kedua, implementasi dari ajaran Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong-menolong. Yang ketiga, jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariah. Yang keempat, secara umum memberikan keperlindungan dari resiko kerugian yang diderita suatu pihak. Kemudian yang E, prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama, tauhid. Kedua, keadilan. Yang ketiga, tolong-menolong. Yang keempat, kerjasama. Kemudian yang F, yang terakhir, jenis-jenis asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa. Contoh dari asuransi jiwa yaitu asuransi kesehatan, seperti asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, dan lain-lain. Dan yang kedua, asuransi umum. Pada asuransi umum ini contohnya seperti asuransi kendaraan, asuransi rumah, dan lain-lain. Demikian video penjelasan tentang asuransi syariah dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.